Jadi istri itu harus super bisa dan super gesit. Betul nggak bun? Hai semuanya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam keadaan berbahagia, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, selalu berbahagia dengan keluarga tercinta. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Masya Allah, ini video Bunda bikin sebelum Ramadan, beberapa hari sebelum Ramadan. Jadi seperti biasa, anak-anak jam 5 subuh udah bangun, udah ready mau sekolah. Nah ini kebetulan hari ini Uni Kansa mau tes murojaahnya juz 30 karena hari ini dia akan diuji sama pihak sekolah untuk hafalan juz 30 nya. Doain ya bun, semoga Uni Kansanya lulus sertifikasi juz 30. Nah sebelum dilakukan tes sertifikasi, biasanya anak-anak akan diuji di tes juz 30 nya dari awal sampai akhir. Makanya hari ini Uni Kansanya terasa deg-degan karena takut masih ada yang hafalannya belum lancar. Jadi Uni Kansa Bunda tes lagi nih pagi subuh ini, karena beberapa hari sebelum ini Bunda udah konsisten setiap pagi setiap malam untuk menguji mengetes Uni Kansanya. Semoga ya hari ini berjalan dengan lancar, hafalannya itu lancar, kemudian di tesnya juga lancar. Ya Allah, udah berbagai macam gaya Uni Kansa menghafal Quran, mulai dari semalam sebelum tidur, kemudian pulang sekolah. Nah pagi menjelang sekolah selalu nih Bunda tes hafalannya. Jadi Bunda bela-belain bangun sebelum subuh biar nanti sebelum anak-anak sekolah Bunda bisa ngetes Uni Kansa hafalannya. Jadi anak-anak bangun, dah mereka udah ready, itu Bunda udah selesai masak, tinggal Bunda masukin bekal. Jadi beginilah ya perjuangan seorang ibu, harus super bisa, super gesit untuk mengerjakan semua hal, mulai dari mendidik anak-anak, kemudian menyiapkan bekal anak-anak, memasak, pekerjaan rumah, melayan suami, dan semuanya. Nah itu harus kita lakukan sebagai seorang istri. Jadi tidak heran kadang-kadang sebagian seorang istri atau ibu rumah tangga itu sering stres, sering capek, atau tidak terurus dengan dirinya pribadi, dengan dirinya sendiri, karena memang tuntutan pekerjaannya yang luar biasa. Namun kembali lagi dengan niat kita, biar capek kita itu, lelah kita itu tidak sia-sia di mata Allah, maka perlulah lakukan namanya ikhlas lillahi ta'ala mengerjakan sesuatu. Walaupun kita kejar-kejaran dari pagi sampai malam mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Sholat duha, ada wudhu batal nggak? Boleh sholat duha atau wudhu dulu? Sholat duha, minta ketenangan sama Allah, minta kelancaran sama Allah, minta kefasihan sama Allah, mudahan ini ngetes yang hari ini lancar, amin, insyaallah ya, amin. Udah doain dulu, oke? Udah wudhu, lalap mukanya. Bukan pakai jabak Bunda, bukan. Adek dah wudhu untuk saat duha, nah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka billati lam yukhlaqa misluhatul bilad fasamudal ladzi jadus sahrati Masya Allah, jadi seorang ibu tuh harus super sabar dalam menghadapi anak-anak. Jadi kali ini Bunda itu berusaha untuk menenangkan hati Uni biar dia nggak berasa deg-degan atau was-was karena takut nggak hafal. Jadi Bunda berusaha untuk menenangkan dia. Jadi kebetulan karena Bunda nggak bareng pergi kerjanya sama anak-anak yang ke sekolah, jadi Bunda lebih luasa untuk mendampingi mereka, menyiapkan peralatan sekolah mereka, sekaligus mendampingi Uni Kansa untuk murojaah tadi pagi. Nah ini anak-anak udah siap mau sekolah. Semoga tesnya Uni Kansa hari ini lancar, adik Kaira belajarnya juga lancar, dan dalam perjalanan juga lancar, amin ya robbal alamin. Ini sebelum pergi seperti biasa pamit-pamit dulu sambil mendoakan mereka, semoga sekolahnya lancar hari ini, menuntut ilmunya lancar, apapun yang kalian dapat semoga menjadi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat
bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah, tabarakallah, semangat Uni. Jadi biar anak-anak itu semangat pergi sekolahnya, menuntut ilmunya, kita harus support mereka biar mereka jadi tambah semangat juga dan merasa ada yang memperhatikan dan mensupportnya dalam setiap langkahnya. Masya Allah. Uni, nanti habis sholat duha berdoa sudah tuh ulang lagi ya. Iya, Bunda doain. Dah sayang, assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah anak-anak udah pergi sekolah, Pak suami juga udah pergi kerja. Jadi Bunda sebelum berangkat kerja, Bunda mau beresin rumah terlebih dahulu. Jadi kebetulan kali ini Bunda pergi kerjanya nggak bareng dengan Pak suami karena tempatnya berbeda. Jadi sebelum pergi kerja Bunda sempatin dulu nih beresin rumah yang tadi pagi nggak sempat Bunda pegang karena memang Bunda fokus untuk mendampingi Merojaah Uni Kansa untuk sia-sia uji tes JUS 30. Karena dari semalam Uni Kansa itu merasa khawatir, takut hafalannya nggak lancar atau ada yang salah ya, makanya tadi pagi itu betul-betul Bunda fokus nenangin dia biar Uni Kansanya nggak terlalu khawatir dan bacaan Qur'annya lancar, fokus, kemudian tidak ada yang salah. Nah, di sini lanjut Bunda mau beresin kamarnya, kemudian di sini juga Bunda buka-bukain gordennya biar ya sedikit terang, karena kalau untuk jendela Bunda mungkin nggak sempat buka karena kebetulan selesai ini Bunda mau langsung ke kantor. Jadi kalau kita pergi ke kantor atau meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, rasanya hati itu tenang karena pulang-pulang rumah akan tidak terlalu berantakan. Karena pasti kalau kita pulang nanti itu badan udah capek, letih, lelah, terus sampai di rumah melihat rumah berantakan itu rasanya Masya Allah capek bertambah berkali-kali. Jadi Bunda sempatin dulu nih beresin rumah. Jadi Bunda pergi itu rumah sudah bersih, rapi, tidak banyak lagi PR nanti pulang-pulang dari kantor. Ini Bunda lanjut beresin kamar. Di sini Bunda bersihkan kebas-kebasan sedikit aja biar kelihatan rapi aja, biar nanti pulang-pulang nggak terlalu berantakan, selimut kemana-mana, bantal kemana-mana. Jadi Bunda kebas-kebasin sedikit, Bunda rapikan. Jadi nanti karena kunci dari kamar rapi bersih itu terlihat dari tempat tidurnya. Kalau tempat tidurnya berantakan, selimutnya nggak dilipat, itu kelihatan kamarnya itu super berantakan. Tapi ketika selimut, bantal tersusun rapi itu kamarnya akan kelihatan rapi. Nah, ini Bunda lanjut susun tempat perbedakan tadi berantakan juga ya. Kemudian ada beberapa sampah yang ada di atas lemari riasnya. Bunda simpanin dulu, Bunda singkirin dulu. Nah, kalau semuanya sudah rapi, Bunda tinggal sapu aja dari depan sampai ke belakang. Jadi beginilah cara Bunda biar beberes itu lebih cepat. Jadi Bunda beresin dulu semua yang berantakan, kemudian Bunda rapi-rapikan dulu semua yang berantakan, disimpanin semua barang yang tidak tertaruh di tempatnya, ditaruh kembalikan lagi di tempatnya. Nah, selesai udah semua rapi, jadi Bunda tinggal sapu aja dari semua dari depan sampai ke belakang. Jadi makanya kita sebagai seorang ibu, seorang istri perlu super bisa, super gesit biar pekerjaan itu dengan mudah dan cepat bisa selesai dengan tepat waktu. Lagi kita seorang ibu rumah tangga tidak dibantu dengan asisten ibu rumah tangga ya, semua dikerjakan sendiri, makanya kita harus pandai-pandai mengatur waktunya. Tambah lagi seorang ibu rumah tangga itu juga bekerja, makanya pandai-pandai mengatur waktu antara pekerjaan ibu rumah tangga dengan pekerjaan di kantor bisa seimbang, jadi tidak ada yang terabaikan. Memang sulit ya Bun untuk bisa melakukannya semuanya, namun kita sebisa mungkin ya rencanakan pekerjaan ibu rumah tangga itu sedemikian rupa. Jadi ketika kita nggak merasa keteteran untuk membagi waktu antara pekerjaan ibu rumah tangga dengan pekerjaan di kantor atau pekerjaan yang lainnya. Nah, ada juga seorang ibu rumah tangga juga berdagang atau berjualan, ada yang jualan online dan macam-macam yang lainnya. Makanya kita perlu gesit untuk sebab bisa mengerjakan semuanya namun tetap menjaga kesehatan kita. Nah, ini Bunda lanjut juga beresin halaman Bunda, sekalian Bunda sapu-sapu. Nah, kelihatan nih Bun debunya ya. Jadi karena teras Bunda ini rendah langsung di depan jalan, jadi sampah-sampahnya itu bertebangan kalau ada angin kuat masuk ke teras rumah. Makanya kalau bagian bawah ini, teras bagian bawah ini betul-betul berdebu tebal. Jadi sering kali Bunda siram biar nanti debunya itu tidak naik ke atas.
Sebelum Bunda menyirami lantainya, Bunda sempetin dulu menyiram bunganya biar nanti sekalian air siraman bunga itu biar nggak lantainya juga nggak licin, Bunda langsung sirami lantai secara keseluruhan. Jadi walaupun pekerjaan ibu rumah tangga ini nggak selesai-selesai, rumit, kemudian berbagai macam, namun ketika kita mengerjakannya sudah terbiasa dan kemudian juga terbiasa dalam menjaga kebersihan atau kerapian rumah, insya Allah itu semuanya nggak akan berat karena kita udah terbiasa dengan mengerjakannya dari hari ke hari. Nah, ini Bunda lanjut, tadi juga Bunda mencuci, subuh-subuh udah mencuci karena Bunda fokus untuk ngajarin anak dulu, merojaah anak dulu dan menyiapkan perlengkapan anak sekolah. Jadi Bunda menjemurnya itu setelah selesai semuanya beres, pekerjaan rumah selesai, lanjut nih Bunda jemur bajunya. Alhamdulillah semuanya sudah beres, rumahnya sudah bersih, kemudian kain juga udah dijemur, kamar udah rapi, halaman sudah disapu. Nih Bunda lanjut menyiapkan diri untuk pergi ke kantor. Namun sebelumnya Bunda rapikan dulu juga rapurnya. Tadi Bunda mencuci, piring-piringnya belum Bunda angkatin, mana yang sudah kering itu diangkatin atau dirapikan. Jadi kalau dapur itu terlalu banyak piring yang ada cucian piring, itu kesannya dapur itu berantakan. Tapi apalagi dapur Bunda ini sempit kecil, jadi ketika banyak cucian piring yang ada di tirisan tempat cucian piring maupun di cucian piring, kalau ada tumpukan piring lebih baiknya dikosongin atau dirapikan. Nah, kalau Bunda menjaga kerapian dapur ini, selesai masak itu Bunda langsung mencuci piringnya dan membersihkan dapurnya. Kemudian biar suasana dapur yang kecil mungkin ini kelihatan luas, jadi Bunda menyiasatinya dengan menyusun barang-barang yang senada di dapur. Jadi dengan begitu dapurnya itu akan terkesan lebih luas. Kemudian tidak menaruh barang-barang yang terlalu banyak di luar. Jadi Bunda usahakan barang-barang seperlunya aja Bunda susun di meja dapur. Sini Bunda mau langsung siap-siap untuk pergi ke kantor, namun sebelumnya karena udah waktu duha juga. Nah, kebetulan Unikansanya juga ditesnya jam 8 ini, maka Bunda sekalian sholat duha mendoakan Unikansa semoga tes juz 30-nya lancar hari ini, kemudian diberikan ketenangan sama Unikansa, karena Bunda yakin doa orang tua untuk anaknya itu insya Allah akan langsung diijabah sama Allah, amin. Alhamdulillah selesai semua pekerjaan di rumah, jadi ini Bunda siap-siap untuk mau ke kantor. Jadi Bunda bisa pergi ke kantor itu dengan hati yang lega, tenang karena semuanya sudah bersih. Nah, ini alhamdulillah setelah 2 hari Unikansa tes, jadi kemarin Unikansa alhamdulillah dites juga untuk sertifikasi tahfiz Quran juz 30. Nah, hari ini jadwalnya Unikansa tes sertifikasi juz 30. Nah, di sini sebelum masuk ke ruangan Unikansa sempetin dulu untuk mengulangnya biar hafalan juz 30-nya lancar ketika dites nanti, amin. Oke, silakan Kanza baca surah Al-Infitor sampai dengan Al-A'la, berurutan ya. Al-Infitor terus sampai Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza kawakibu tasarat wa idza jibalu fujirat wa idza quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu nakin. Masya Allah, tabarakallah, selesai juga Unikansa tes tahfiz juz 30-nya sertifikasi. Semoga Unikansa bisa lulus karena ini tinggal menunggu hasil, nanti hasilnya akan dikabarin berikutnya. Semoga tetap istiqomah untuk menghafal Quran ya nak, kemudian bisa lanjut ke juz selanjutnya yaitu juz 29. Terima kasih yang sudah ngikutin video Bunda dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, bisa memotivasi. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita, puasa kita
Semoga diberi kemudahan, kelancaran. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.